Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Widyafri dari kelas PMT 6C. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan komponen hardware. Yang pertama yaitu mouse. Mouse merupakan peralatan inputan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer yang ada pada layar monitor untuk menjalankan suatu program atau ikon-ikon perintah yang ada pada layar monitor dengan cara melakukan klik kiri, klik kanan, double klik, drag and drop, ataupun scroll lock. Berikut akan ditampilkan sejarah singkat perkembangan mouse dari tahun ke tahun. Itu tahun 1963 pertama kali diperkenalkan ke publik. Saat itu fisik mouse masih jauh berbeda dengan mouse yang saat ini kita kenal. Mouse pertama dibuat menggunakan bahan dari balok kayu dan menggunakan dua gerigi roda dari logam yang posisinya tegak lurus satu sama lain, serta sebuah tombol berupa sebuah lampu berwarna merah di sisinya. Tahun 1972, mouse dioperasikan dengan menghubungkan ke komputer dan ditampilkan di layar merupakan ide dari Bill English, seorang kolega Douglas Engelbart. Ia mendesain ulang mouse karya Engelbart dan menambahkan beberapa fitur baru. Yang paling menonjol yaitu mengganti sistem dua gerigi roda dari logam kecil dengan sebuah bola yang dapat berputar ke segala arah. Tombolnya pun ditambah menjadi dua. Tahun 1981, berdirinya perusahaan Logitech di Swiss, yang hingga saat ini merupakan pemain utama dalam menghadirkan perangkat mouse. Model pertamanya itu P4, dirancang oleh Jean Daniel Nicol dan dipasarkan pada tahun 1982. Tahun 1983, Microsoft menghadirkan mouse yang menggunakan dua tombol dan membutuhkan kartu ekspansi tambahan untuk menghubungkannya ke komputer. Tahun 1998, Apple menghadirkan Apple USB Mouse yang merupakan mouse pertama menggunakan koneksi USB. Hanya saja fisiknya yang bulat membuatnya tidak nyaman digunakan sehingga produk ini kembali gagal. Namun koneksi USB yang digunakannya mulai banyak diadopsi oleh produsen lain. Selanjutnya, tahun 2004, mouse Logitech MX1000 yang dikembangkan bersama dengan Gillette Technologies mampu membawa mouse berteknologi laser menjadi perangkat populer yang menggantikan teknologi lampu LED. Kemudian tahun 2008, Microsoft menciptakan inovasi dengan menghadirkan BlueTrack yang menggunakan elemen dari teknologi laser dan optik. Penggabungan dua teknologi ini memungkinkan mouse bisa digunakan pada berbagai jenis permukaan. Yang kedua itu keyboard, merupakan papan ketik yang berfungsi untuk menampilkan output di layar monitor berupa angka, huruf, simbol-simbol, maupun perintah yang dapat dijalankan menggunakan keyboard. Berikut ini merupakan sejarah perkembangan keyboard dari masa ke masa. Pertama, keyboard QWERTY. Scholz and Dumont adalah pencipta keyboard QWERTY tahun 1860. Keyboard pertama yang mereka buat adalah keyboard dengan urutan abjad A, B, C, D, E, F, G. Selanjutnya, keyboard Dvorak. Keyboard Dvorak dibuat oleh August Dvorak sekitar tahun 1936. Selanjutnya, keyboard Lockenberg. Keyboard yang dibuat untuk menyempurnakan jenis keyboard yang sebelumnya, yaitu dengan memisahkan kedua bagian keyboard, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Selanjutnya, keyboard Maltron. Keyboard ini mungkin merupakan keyboard yang berbeda bentuk dengan keyboard lainnya, karena keyboard ini dibuat agak cekung ke dalam. Produsen Maltron berpendapat bahwa pada dasarnya, ketika manusia mengetik dengan keyboard biasa hanya digunakan 8 jari dari 10 jari yang tersedia. Selanjutnya, keyboard QWERTY. Keyboard ini hanya mempunyai beberapa tombol antara 4 sampai 5. Cara untuk memasukkan suatu huruf yaitu hanya menekan beberapa tombol secara bersamaan. Mungkin ini akan sedikit mengalami kesulitan ketika menggunakan keyboard ini, karena kita harus tahu dahulu tombol kombinasi mana yang akan kita gunakan ketika akan menginput sebuah huruf. Keyboard ini mempunyai beberapa jenis, yaitu pertama keyboard Palette, yang kedua keyboard Stenotype. Selanjutnya, keyboard alfabetik. Sesuai dengan namanya, keyboard alfabetik adalah keyboard yang penyusunan
hurufnya berurutan seperti pada urutan alfabet. Misalnya keyboard numerik. Keyboard numerik terdiri atas angka dan arrow key. Untuk memasukkan bilangan dalam jumlah yang besar, orang lebih suka menggunakan tombol numerik karena tata letak tombol-tombolnya dapat dijangkau dengan tangan. Yang ketiga itu prosesor. Prosesor bisa dibilang adalah otak dari sebuah komputer, karena setiap proses yang masuk maupun keluar selalu diproses oleh prosesor ini. Adapun beberapa informasi perjalanan perkembangan prosesor mulai dari awal sampai akhir, yaitu tahun 1971 sampai 1981, prosesor generasi pertama itu Intel R4400 4004. Intel R4004 ini merupakan awal dari perkembangan prosesor sebagai otak pada komputer. Ini merupakan prosesor dengan kemampuan hanya 4 bit. Sebenarnya pada tahun 1982 sampai 1989, generasi kedua, pada masa ini perkembangan prosesor Intel sangat pesat dan juga semakin maju. Banyak sekali jenis prosesor yang dikeluarkan pada masa ini. Misalnya prosesor Intel era 1992 sampai 1999, generasi ketiga. Pada masa ini merupakan 3 titik balik perkembangan prosesor yang bisa dibilang sebagai perkembangan prosesor yang membuat komputer menjadi lebih canggih. Dan pada era 20-an hingga 2008, ini membuat perkembangan prosesor semakin canggih. Era 2009 hingga sekarang, pada masa inilah perkembangan prosesor menjadi semakin canggih. Apalagi bisa dibilang perkembangan prosesor pada masa ini merupakan generasi emas di dunia komputer. 4. Hard disk adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data kita pada komputer. Dengan ini kita dapat menyimpan semua file, dokumen, ataupun berkas-berkas penting lainnya. Adapun perkembangan hard disk pada masa ke masa, yaitu hard disk yang pertama kali dibuat yaitu dikeluarkan oleh IBM pada tahun 1958 yang bernama IBM Ramage 305. Hard disk ini berkapasitas sangat kecil, yaitu sekitar 5 MB. Di tahun 1961, IBM kembali menciptakan hard disk drive pertama yang dapat removable, yang bernama IBM 1311. Setahun kemudian, pada tahun 1962, IBM kembali mengeluarkan seri hard disk terbarunya yaitu IBM 1301 yang memiliki 25 piringan dan berukuran 24 inci berkapasitas 28 MB. Di tahun 1965, lagi-lagi IBM mengeluarkan varian hard disk terbarunya yang bernama IBM RAMKit 2310 dan ini menjadi hard disk pertama yang menggunakan satu piringan. Tahun 1979, giliran Fujitsu menciptakan hard disk yang diberi nama Fujitsu F6421 Eagle. Hard disk tersebut berkapasitas 446 MB menggunakan 6 buah piringan. Pada tahun 1981, Sony memperkenalkan disket drive pertama yang berukuran 3,5 inci dengan diberi kode seri OAD30P. Di tahun 1983, Rodim memperkenalkan disk drive pertama yang berukuran 10 MB dan diberi kode nama RO352. Pada tahun 1983, Mektor memperkenalkan hard disk yang diberi kode XT-1140 dan merupakan hard disk pertama yang menggunakan 8 buah piringan. Tahun 1989, ada Western Digital membuat standar Intelligent Drive Electronics untuk semua hard disk yang ada pada masa lalu. Memasuki abad 20, tepatnya tahun 2001, Seagate kembali mengeluarkan varian hard disknya yang bertipe SATA. Pertama dengan native command
Qing. Hard disk ini sudah mencapai kapasitas 120 GB. Dan pada tahun 2010, SanDisk mengeluarkan terobosan baru dalam media penyimpanan. SanDisk mengeluarkan SanDisk SSD atau Solid State Drive. SSD ini tidak berisik, hemat daya, cepat, dan juga handal. Pada tahun ini, SSD masih berukuran sebesar 256 GB, dan sekarang mungkin sudah ada yang mencapai 1000 GB. 5. RAM atau memori. RAM merupakan alat penyimpanan data sementara. Data dan proses lainnya disimpan sementara di memori ini. Jika komputer di-reset, maka semua yang tersimpan di RAM akan hilang. Berikut ini perkembangan RAM dan tipe RAM. Pertama itu DRAM, yaitu Dynamic Random Access Memory, diciptakan oleh perusahaan IBM pada tahun 1970. Selanjutnya FPM DRAM, diciptakan pada tahun 1987, lebih dikenal dengan nama FPM. Selanjutnya DRR SD-RAM pada tahun 1999. Selanjutnya RRD2 SD-RAM, pengembangan berlanjut ke jenis baru. RAM ini muncul pada tahun 2005. Pada pertengahan tahun 2007 muncul kembali jenis RAM terbaru, yaitu DRR3 SD-RAM. 6. Power Supply. Power supply merupakan perangkat yang terhubung langsung dengan aliran listrik. Perangkat ini berfungsi sebagai pemberi daya listrik yang dapat berubah tegangan AC menjadi DC. Dalam perkembangannya, power supply antara lain itu: pertama, power supply baterai. Power supply adalah power supply yang bisa digunakan pada portable komputer atau laptop. Selanjutnya, power supply AT. Sebenarnya tidak hanya mengacu pada power supply, tapi juga pada motherboard. Diperkenalkan IBM Agustus 1984. Selanjutnya itu power supply ATX adalah sebuah standar spesifikasi motherboard yang dikembangkan oleh Intel pada tahun 1995 untuk meningkatkan standar sebelumnya seperti AT. 7. Yaitu monitor, merupakan salah satu alat output berupa tampilan visual yang terhubung menggunakan video card. Adapun perkembangan monitor dari masa ke masa antara lain tahun 1855 itu sampai tabung Geissler. Tahap perkembangan pertama terjadi pada tahun 1855. Ilmuwan asal Jerman Heinrich Geissler menemukan monitor tabung yang bernama tabung Geissler. Tahun 1888, penemuan liquid kristal. Ahli kimia asal Australia bernama Friedrich Reiniger mengembangkan penemuan tabung dengan menemukan liquid kristal. Cara ini memungkinkan monitor menampilkan visual yang lebih baik. Tahun 1897, tabung Brown. Carl Ferdinand Brown mengembangkan tabung Geissler dengan menggunakan osiloskop yang menghasilkan tabung Brown. Tahun 1969 sampai 1980, TNCGA MDA James Ferguson mengembangkan teknologi Twisted Thematic atau TN yang mengontrol transfer dari liquid. Selanjutnya, pada tahun 1990, generasi monitor selanjutnya yaitu Liquid Crystal Display atau yang kita kenal LDC, menghasilkan flat panel display dengan bentuk pipih dan kemampuan display dengan resolusi tinggi. Tahun 2005, perusahaan elektronik Jepang yaitu Toshiba pada tahun 2005 menghadirkan monitor atau layar dengan kemampuan efek 3 dimensi atau 3D. Selanjutnya itu VGA card.
Perangkat keras ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengatur tingkat resolusi gambar atau kualitas gambar. Adapun perkembangannya yang pertama itu S3 VRG. Kepanjangan dari VRG adalah Virtual Reality Graphic Engine. VGA ini merupakan generasi pertama yang telah menggunakan teknologi 3 dimensi grafik. Selanjutnya ada NVIDIA NV3. VGA ini adalah buatan pertama dari NVIDIA. Selanjutnya ada NVIDIA NV4. VGA ini merupakan penerus dari NVIDIA NV3. Namun NVIDIA NV4 tidak ada penambahan yang signifikan dari spek. Selanjutnya NVIDIA GeForce. Ini memiliki kecepatan performa 2 kali lebih cepat daripada seri-seri sebelumnya. Selanjutnya NVIDIA GeForce Series 2. Ini merupakan VGA NVIDIA pertama yang menghadirkan fitur baru, yaitu Pixel Shader. Selanjutnya AT Radeon R520. VGA ini menghadirkan spek memori yang lebih efisien, kualitas image yang lebih baik, dan performa yang optimal. Selain itu, VGA ini memiliki fitur seperti kemampuan High Dynamic Range atau DHR Lighting. Selanjutnya NVIDIA GeForce 9 Series. VGA ini merupakan keluaran dari NVIDIA yang paling populer di kalangan masyarakat karena termasuk VGA high-end. Selanjutnya NVIDIA GeForce 200 Series. VGA ini memiliki chipset keluaran terbaru dari NVIDIA, berhasil memaukan 1,4 bilion transistor ke dalam GPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.